Pada video sebelumnya, saya sudah membuktikan bahwa ketiga analogi ini, yaitu air dan minyak, api dan pedang, air dan cat, adalah analogi yang sesat. Dari ketiga analogi ini, menurut hemat saya, yang paling baik adalah api dan pedang. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kita memilih api dan pedang untuk diuji lebih jauh sampai pada kemungkinan terburuknya, sehingga kita menemukan hasil yang akan kita lihat nanti. Demi keadilan, saya juga akan menguji analogi air menjadi es sampai pada kemungkinan terburuknya. Sekarang, kita memilih api dan pedang. Api dan pedang yang tidak diciptakan adalah api, sedangkan yang diciptakan adalah pedang. Pedang, jika dicelupkan ke dalam api, yang kita temui adalah pedang yang menyala dengan warna merah api. Pertanyaannya adalah, apakah pedang dengan kondisi seperti itu dapat dipisah atau dibagi dari api? Jawabannya adalah bisa. Karena terdiri dari dua benda, yang satu api dan yang satu pedang. Agar tidak hanya menjadi klaim semata, kita mengujinya lebih lanjut dengan cara diserahkan kepada musuhnya, yaitu dingin atau air. Ketika pedang dalam kondisi menyala tersebut dicelupkan ke dalam air, maka yang kita temui adalah pedang, bukan api. Dengan demikian, jika kita menyembah pedang, maka itulah yang disebut dengan berhala. Sekarang, kita masuk dalam pengujian analogi air menjadi es. Air menjadi es yang tidak diciptakan adalah air. Yang dianggap diciptakan adalah es. Saya menambahkan kata dianggap karena dibutuhkan pengujian yang lebih lanjut, sehingga saya memberikan tanda tanya pada es diciptakan. Apakah es dapat dipisah atau dibagi? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena air menjadi es merupakan satu benda dan hanya satu benda. Es tidak dapat dipisah dari air karena es adalah air. Agar tidak menjadi klaim semata, maka kita mengujinya sampai pada kemungkinan terburuk, yaitu diserahkan kepada musuhnya, yaitu panas atau api. Ketika es disimpan di tempat yang panas, maka yang terjadi adalah es menjadi air. Dengan demikian, jika kita menyembah air, itulah yang disebut dengan kebenaran. Untuk membuktikan apakah es diciptakan atau tidak, kita masuk dalam pembuktian.
Di hadapan kita ada dua wilayah, yang putih adalah surga, yang biru adalah dunia. Katakanlah demikian. Surga tempatnya pencipta, sedangkan dunia tempatnya ciptaan. Pencipta adalah Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika firman menjadi manusia, yang terjadi adalah firman pindah ruang dari surga dalam dunia. Jika firman tidak pindah ruang dari surga ke dalam dunia, maka analogi yang cocok adalah api dan pedang. Api tidak diciptakan dan dia ada di surga, sedangkan pedang ada di dunia dan dia diciptakan. Firman hanyalah pemurni si pedang. Namun, analogi api dan pedang telah kita buktikan sesat. Maka kita tidak boleh menggunakan analogi itu lagi. Maka kita beralih kepada analogi yang benar, yaitu air menjadi es. Ketika firman pindah ruang dari surga ke dalam dunia, maka kita menemui firman sebagai manusia. Firman sebagai manusia ini menyebut dirinya sebagai anak manusia dengan nama diri Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus diciptakan, maka Yesus Kristus bukan firman, karena firman tidak diciptakan. Untuk membuktikan itu, kita memasukkan analogi air menjadi es. Air bukan es, tetapi air menjadi es. Atau es adalah perwujudan dari air. Oleh karena es adalah perwujudan dari air, maka es adalah air. Air tidak diciptakan. Jika es diciptakan, maka es bukan air. Faktanya, es adalah air. Kita kembali. Fil-fil yang ada di dalam analogi air menjadi es ini merujuk kepada satu diri, yaitu Allah. Allah itu memiliki sifat tenang, panjang sabar. Namun ketika menghadapi orang sesat, biasanya sifat murkanya cepat bangkit. Namun kali ini, dalam menghadapi orang berdosa, dia tidak hanya tenang seperti air, namun dia lebih menempatkan diri pada posisi yang dingin, sedingin es. Ketika sifat api atau murkanya tampil ke depan, dalam menghadapi orang-orang sesat atau orang-orang berdosa, maka ditenangkan oleh sifat yang lain, yaitu es. Es tampil untuk menetralisir sifat api Allah, sehingga kembali menjadi tenang, setenang air. Dengan demikian, kehidupan pun terus berlanjut, terpelihara,
terkendali, berjalan sebagaimana mestinya. Inilah terang kehidupan. Saya hamba Tuhan yang tidak berguna.